Selamat malam, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa melihat diri kita, mengoreksi diri kita, menjadi orang-orang yang senantiasa mau memperbaiki kehidupan kita. Ketika menemukan kesalahan dan dosa, mari kita mengakuinya dan berbalik kepada Tuhan, agar kita senantiasa berkembang dan senantiasa mengalami sukacita di sepanjang kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca malam hari ini menuntun kehidupan kami, membuat kami semakin baik dari hari ke hari, sehingga sukacita Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 7 bagian A. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki barang berharga, maka kita akan menjaga barang itu sedemikian rupa agar barang itu tidak rusak dan tetap dalam keadaan baik. Ketika barang yang berharga itu hilang, maka kita akan berusaha untuk mencari dengan sekuat tenaga. Kita cari kemanapun barang itu dengan tujuan agar kita temukan. Dan saat kita menemukan barang yang berharga itu, saudaraku, maka kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Dan sangat mungkin, saudaraku, kita membagikan sukacita kita kepada orang-orang sekitar kita. Karena kita sudah berhasil menemukan barang kita yang berharga yang hilang itu. Saudaraku, Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan domba yang hilang. Tuhan Yesus mengatakan ada seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Bagi gembala, saudaraku, domba merupakan miliknya yang sangat berharga. Sehingga para gembala ketika memiliki domba, maka dia akan memelihara dombanya dengan begitu rupa, sehingga memastikan dombanya dalam keadaan kenyang, dalam keadaan sehat. Sang gembala juga senantiasa membawa domba-dombanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, untuk memastikan domba-dombanya tidak kekurangan apa-apa. Dan sang gembala pun juga senantiasa mengharapkan domba-dombanya senantiasa mengikuti langkah-langkah gembala. Kemanapun gembala menuntun, kemanapun gembala membawa, harapannya para domba senantiasa ikut bersama dengan gembalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menceritakan ketika ada satu saja domba yang tersesat, yang hilang, maka gembala itu merelakan, meninggalkan yang 99 dombanya di tempat yang aman. Dan dia mencari seekor domba yang hilang itu. Dicari begitu rupa sampai menemukannya. Dan ketika sang domba itu ditemukan, maka gembala itu merasakan sukacita yang luar biasa. Bahkan dia menggendong domba itu dan membawa domba yang hilang itu ke domba-domba yang ada di tempat yang aman. Supaya domba yang hilang itu kembali bersama-sama dengan domba-domba yang lain dan terpelihara hidupnya. Ada sukacita yang sangat luar biasa ketika sang gembala menemukan
hartanya yang luar biasa berharga, dombanya yang luar biasa berharga itu. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa demikian juga akan ada sukacita yang luar biasa di surga ketika ada satu orang bertobat dan menjalani jalan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Artinya kita ini bagaikan seekor domba tadi. Di mata Tuhan, kita ini sangat berharga. Karena sangat berharganya kita, maka Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan senantiasa mendampingi kita. Tuhan senantiasa memastikan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan yang sehat. Dan Tuhan ingin, saudaraku, kita senantiasa berjalan di jalan Tuhan, mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita. Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat kehilangan ketika kita melenceng dari jalan Tuhan, bagaikan domba yang tersesat. Dan Tuhan senantiasa mencari kita. Tuhan senantiasa menasehati kita. Tuhan senantiasa menghimbau kita untuk kita mau berbalik ke jalan Tuhan, meninggalkan kesesatan kita dan kembali melangkah di jalan Tuhan. Dan dikatakan surga akan mengalami sukacita yang luar biasa ketika ada orang yang tersesat, ada orang yang berdosa, ada orang yang melenceng dari kehendak Tuhan, ada orang melakukan kejahatan, berbalik, bertobat, dan kembali di jalan Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau mengoreksi diri kita masing-masing, mau melihat ulang perjalanan kehidupan kita. Saudaraku, jikalau kita menemukan langkah-langkah kita mulai melenceng dari Tuhan, jikalau kita merasa hati kita mulai jauh dari Tuhan, jika kita merasakan yang memimpin kehidupan kita adalah keinginan kita sendiri, adalah ego kita, bukan dipimpin oleh Tuhan, mari saudaraku, jangan membuat Tuhan sedih, jangan membuat Tuhan kecewa, tetapi mari kita menjadi orang yang mau berbalik kepada Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, agar di surga ada sukacita dan kita pun mengalami sukacita, kembali merasakan berkat-berkat-Nya, kembali merasakan cinta kasih-Nya, kembali merasakan tuntunan Tuhan, dan hidup kita pun akan dibawa Tuhan ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Amin. Saudaraku, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, buat kami mampu memperbaiki hidup kami ya Tuhan. Buat kami mampu berserah kepada pimpinan-Mu. Buat kami mau berjalan di jalan Tuhan, agar sukacita dan berkat senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, sembuhkan mereka. Berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah kami sekeluarga boleh merasakan sukacita, berkecukupan, dan rukun seorang terhadap yang lain. Berdoa bagi gereja kami masing-masing, jadikan gereja kami tempat kami melayani, menemukan berkat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita dengan tetap berada di jalan Tuhan, agar kita mengalami sukacita dan berkat dari Tuhan.
Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.